Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi teman-teman semua di Teman Sinau. Teman yang setia menemani belajar kamu. Masih hari ini matematika tentang himpunan. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar matematika tentang himpunan, yaitu mengenai operasi himpunan. Betul sekali, sama seperti bilangan, bahwa himpunan pun juga memiliki operasi. Lalu, apa saja sih operasi himpunan itu? Oke, langsung saja bahwa di sini operasi himpunan yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama irisan atau intersection, yang kedua gabungan atau union, yang ketiga komplement, yang keempat ada selisih atau difference. Lanjut ke operasi himpunan yang pertama, yaitu irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan B adalah semua anggota persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Di sini irisan pada himpunan A dan B dilambangkan dengan A intersection B atau mudahnya dibaca A irisan B, di mana notasi himpunannya adalah irisan A dan B sama dengan X untuk semua anggota himpunan X, sedemikian sehingga X adalah anggota himpunan A dan X adalah anggota himpunan B. Nah, jadi pada daerah irisan jika dia diagram Venn-nya itu himpunannya saling berpotongan, maka irisan itu adalah yang dimiliki oleh himpunan A dan juga dimiliki oleh himpunan B, yang dimiliki kedua-duanya sebagaimana daerah yang diarsir. Kemudian yang kedua, operasi himpunan yang kedua ada gabungan atau union. Di sini, gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan P atau Q. Gabungan pada himpunan P dan Q dilambangkan dengan P union Q. Dibaca P gabung Q. Nah, di sini notasi pembentuk himpunannya mirip-mirip ya dengan yang irisan, jangan kebalik. P gabungan Q sama dengan untuk semua anggota himpunan X sedemikian sehingga X adalah anggota himpunan P atau X anggota himpunan Q. Nah, jika dia pada diagram Venn yang saling berpotongan, maka gabungan itu daerahnya yang mana adalah daerah yang dimiliki oleh P dan daerah yang dimiliki oleh Q. Gampangnya gini deh, logika. Kalau dia irisan, itu harus dipenuhi oleh A dan juga dipenuhi oleh B. Misalnya saja, kalau ibu memberikan kalian sebuah pilihan, pensil dan pulpen, maka yang mana yang kalian pilih kalau kata sambungnya adalah dan? Pensil dan pulpen. Ya otomatis berarti dua-duanya kan, pensil dan juga pulpen. Tetapi kalau ibu memberikan pilihan misalnya gini, pensil atau pulpen? Pensil atau pulpen? Kalau tadi dan, sekarang atau. Kalau atau berarti kalian bisa memilih salah satu. Pensil saja atau pulpen saja. Nah, di sini juga seperti itu. Penempatan dan juga atau. Kalau dan berarti harus dimiliki kedua-duanya, maka himpunannya harus dimiliki himpunan A dan harus dimiliki himpunan B. Tetapi kalau dia gabungan, dia atau A atau B digabung. Jadi seperti itu bedanya. Nah, yang ketiga ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A, kemudian di atas yaitu ya C, atau A petik di atas. Dibaca komplement A, di mana notasi himpunannya adalah komplement dari himpunan A adalah untuk semua anggota himpunan X, sedemikian sehingga X adalah elemen dari semesta dan X itu bukan anggota dari himpunan A. Jadi misalnya nih ada semesta, kemudian ada himpunan A, maka A komplement itu letaknya di mana? A komplement berarti di luar himpunan A. A adalah bagian yang merah. Maka komplement dari A yang mana? Di luar himpunan A
tapi masih masuk di dalam semesta. Yang mana? Nih, yang berwarna kuning itu adalah daerah dari komplement dari himpunan A. Seperti ini. Lanjut. Ini bukan G ya. Ini komplement. Kemudian yang keempat ada selisih. Selisih B terhadap A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota B. Selisih himpunan B dari A dilambangkan dengan A kurang B atau A garis miring B seperti ini ya. Dibaca A kurang B. Di mana jika dia daerahnya saling lepas, maka himpunannya saling lepas, maka selisih A kurang B yang mana? Yang berwarna kuning ini. Kalau B kurang A yang mana? Ini yang berwarna hijau ini. Kalau dia himpunannya saling berpotongan, maka selisih A dan B itu yang mana? Yang berwarna kuning ini. Yang berwarna kuning ditutupi oleh yang berwarna hijau. Yang ditutupi berwarna hijau berarti itu daerah himpunan B, tetapi kalau A dikurang B ini yang berwarna kuning, kemudian kesini kuning. Nah, itu adalah selisih dari A dan B. Kemudian jika dia merupakan himpunan bagian, nah A kurang B-nya yang mana? A dikurang B. Maka dia selain himpunan B, masih masuk ke dalam himpunan A yang berwarna kuning ini. Ini nggak masuk sudah ya, karena A kurang B. Kemudian kalau dia himpunannya sama, A sama dengan B, maka hasilnya yang mana? Hasilnya adalah himpunan kosong. Ya, maka di sini tidak ada isinya. Oke, lanjut ke contoh ya. Langsung lanjut ke contoh-contoh aja. Di sini Ibu sudah mempersiapkan 4 contoh. Yang pertama pada himpunan yang saling asing. Misalkan di sini ada semesta dari suatu himpunan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian selidiki dulu antara himpunan A dan himpunan B. Ada tidak anggota yang sama? Ya, karena di sini tidak ada yang sama anggotanya, maka himpunan A saling asing atau disjoin dengan himpunan B. Kalau kita gambarkan bentuk diagram Venn-nya, jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan tuliskan irisannya. Yang pertama, irisan A dan B. Ketika dia himpunannya saling asing, ada tidak irisannya seperti ini? Tidak ada. Maka irisan A dan B adalah himpunan kosong. Karena dia tidak ada anggota yang dimiliki oleh A dan anggota yang dimiliki oleh B. Kemudian, kalau gabungan dari A dan B, gabungan A dan B, maka A dan B digabung. Tinggal disebutkan saja, dituliskan saja anggotanya. Ini di bawah ya, karena nggak cukup di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, digabungkan saja anggota himpunan A dan himpunan B-nya kalau pada gabungan. Kemudian komplement dari A. Komplement dari A berarti selain anggota himpunan A yang masih masuk ke dalam himpunan semesta. Berarti apa saja anggotanya? Selain A, anggotanya apa? 1, 2, 3. Berarti selain itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurung. Kemudian B komplement. B komplement juga sama. Berarti selain anggota himpunan B yang masih masuk ke dalam semesta. Apa saja anggotanya? 1, 2, 3. Kemudian apa lagi? Ini yang masih masuk ke dalam semesta 8, 7 dulu ya. 1, 2, 3. 7,
8, 9. Nah, itu komplement dari himpunan B-nya. Nah, untuk irisan A dan selisih atau different, A kurang B, berarti A dikurang B. Ya udah, tetap berarti karena dia tidak ada anggota yang sama, hilangkan saja, tetap dia hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian B kurang A, berarti hasilnya adalah himpunan B dikurang himpunan A. Tidak ada anggota yang sama, berarti langsung jawabannya adalah anggota himpunan B itu sendiri. 4, 5, 6. Tutup kurung kurawal. Ya, cukup mudah rasanya ya. Lanjut, himpunan yang saling berpotongan. Nah, yang bagaimana itu himpunan yang saling berpotongan? Langsung di sini contohnya ada himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. Di sini yang harus kalian lakukan adalah selidiki dulu dari himpunan tersebut ada tidak anggota yang sama. Karena ada anggotanya yang sama, yang mana anggotanya yang sama? Ya, yaitu 4. Karena dia memiliki anggota yang sama, yaitu 4, maka himpunan A dan B disebut dengan himpunan yang saling berpotongan. A berpotongan atau intersected dengan B. Berarti diagram Venn-nya bagaimana? Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Dari diagram Venn ini, kita akan tuliskan nih irisannya. Berarti A irisan B yang dimiliki oleh A dan juga dimiliki oleh B yang mana? Nah, di sini yaitu anggotanya adalah 4. Kemudian gabungan dari A dan B. Ibu tulis di bawah ya. Kita sebutkan saja semua anggota himpunan A atau B. A anggotanya kan ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B anggotanya ada 4, 5, 6, 7. Ada anggota yang sama. Cukup dituliskan satu kali saja. 4, 5, 6, 7. Selesai. Kemudian A komplement. Berarti selain anggota himpunan A yang masuk ke dalam semesta. Di luar lingkaran merah berarti. Jadi apa saja anggotanya? Betul, 5, 6, 7, 8, 9. Tutup kurung. Kemudian B komplement. B-nya adalah lingkaran yang berwarna biru himpunan B. Berarti B komplement selain itu. Anggotanya apa saja? Ada 1, 2, 3, 4 masuk tidak? 4 masuk enggak? Tidak termasuk karena dia masih ada di dalam lingkaran biru. 1, 2, 3, terus 8, 9. Tutup kurung. A dikurang B. Himpunan A dikurang himpunan B. Berarti yang mana saja? Ini lihat pointer ibu berjalan. A kurang B. Berarti sisanya dipotong dengan punyanya B. Berarti sisanya hanya 1, 2, 3 saja. Tutup kurung kurawal. Kemudian B kurang A. B-nya mana? B-nya lingkaran biru. Kemudian dikurangi dengan A. A mana? Lingkaran merah. Berarti daerahnya yang mana? B dikurang A. Nih. Nih, sini. Kemudian stop. Naik ke atas, berhenti. Nah, jadi anggotanya di dalam itu tadi. Apa saja anggotanya? 5, 6, 7. Tutup kurung kurawal. Oke. Mudah ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga, jika himpunan A bagian atau subset dari himpunan B. Di sini masih dengan semesta yang sama, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jika digambarkan dengan diagram Venn-nya, langsung seperti itu ya. Kemudian kita mau menyebutkan irisan A dan B. Yang sama anggotanya antara himpunan A dan B. Apa saja di sini? Himpunan A dan himpunan B. Anggotanya yang sama adalah 1,
yang dimiliki A dan juga dimiliki B. 2, 3, betul sekali. Atau boleh juga kalian melihat dari, kalau bingung dengan diagram Venn-nya, kalian bisa lihat dari penulisan himpunan yang dituliskan dengan anggota-anggotanya. Irisannya berarti yang sama anggotanya antara A dan B. 1, 2, 3. Maka irisan A dan B adalah 1, 2, 3. Lanjut, gabungan A dan B. Berarti semua anggota A dan juga B. Atau B. Maksud ibu itu ya. A atau B. A ada 1, 2, 3. Kemudian B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup kurung kurawal. Lanjut, komplement dari A. Ingat, komplement dari A berarti di luar anggota himpunan A. Ada apa saja? Semuanya yang masih masuk ke dalam semesta. Betul, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutup kurung. B komplement berarti di luar himpunan B yang masih masuk ke dalam semesta. Apa saja? 7, 8, 9. A dikurang B. A dikurang B. Ada nggak A dikurang B? Dikurangi dengan anggota yang sama A dan B. Karena dia A berada di dalam himpunan B, berarti A dikurang B itu menghasilkan himpunan kosong. Habis dia. Kalau B dikurang A, B kan anggotanya 1, 2, 3, dikurang 4, 5, 6. Dikurangi dengan A. A-nya 1, 2, 3. Dikurangi ini, jadi sisanya apa? Nih, yang masih di dalam B, tapi di luar A. Yaitu 4, 5, 6. Selesai. Lanjut yang keempat. Jika himpunan A sama dengan himpunan B. Masih sama di sini semestanya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B, 1, 2, 3, 4. Di sini semua anggota himpunan A ternyata sama dengan himpunan B. Berarti A sama dengan B. Jika digambarkan dengan diagram Venn, jadi seperti ini. A dan juga B. Maka irisan A dan B. Jika dia sama, maka irisannya juga sama. Yaitu 1, 2, 3, 4. Tutup kurung kurawal. Gabungan A dan B. Gabungannya anggota himpunan A atau B. 1, 2, 3, 4 juga. Kemudian, apalagi nih? Komplement dari A. Berarti di luar himpunan A yang masih masuk ke dalam semesta. Gampang kelihatan. 5, 6, 7, 8, 9. Tutup kurung kurawal, jangan lupa. B komplement juga di luar himpunan B yang masih masuk ke dalam semesta. Apa saja anggotanya? 5, 6, 7, 8, 9. Lalu A dikurang B, karena dia sama, A dikurangi itu juga habis berarti dia. Maka di sini menghasilkan himpunan kosong. Sebaliknya juga sama, B dikurang A atau selisih B dan A. Berarti menghasilkan himpunan kosong. Karena A anggotanya sama dengan himpunan B. Oke, langsung di sini kita ke contoh penyelesaian. Misalnya diketahui sebuah himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B 5, 7, 8, 9, dan 10. Tentukan A. Gambar diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Yang B, tentukan gabungan A dan B. Ini gampang nih. Kita gambar dulu dari sini. Ini Ibu pilihkan soal yang gampang ya. Himpunan A dan himpunan B. Menggambar diagram Venn. Ayo kita flashback ke video di part 2 yang tadi. Bahwa dalam menggambar diagram Venn, apa duluan yang harus dibuat? Ya, yang dibuat adalah semestanya. Kita buat dulu semestanya, yang kita buat diwakili dengan persegi panjang, kemudian ada S
semesta di sudut kirinya, atas. Kemudian kita selidiki dulu dari himpunan A dan himpunan B, ini himpunannya bagaimana hubungannya? Apakah dia saling lepas? Apakah dia beririsan? Apakah dia himpunan bagian atau himpunan yang sama? Lihat dulu di sini. Ada nggak anggota yang sama? Ada, yaitu ada 5 dan juga ada 7. Nah, berarti ketika ada anggota yang sama, maka dia merupakan diagramnya nanti saling berpotongan. Kita buat dulu. Berpotongan. Baru kita isi. Yang kita isi duluan adalah anggota yang sama dulu. Jangan lupa, anggota himpunan menuliskannya dengan titik. 5 dan 7. Kemudian sisanya anggota himpunan A kan 1, 3, 5, 7. Yang belum kita masukkan himpunan A ada 1 dan 3, 5, 7 otomatis. Kemudian himpunan B-nya 5, 7, tinggal sisanya aja. 8, 9, 10. Nah, karena di sini tidak disebutkan semestanya anggotanya berapa saja, jadi diwakili cukup dengan semesta seperti ini. Lanjut. Himpunan B. B. Tentukan gabungan A dan B. Gabungan A dan B. Anggota himpunan yang dimiliki A atau B. Sebutkan saja semuanya A atau B. 1, 3, 5, 7. Itu punyanya A. Punyanya B, 5, 7. Anggota yang sama cukup disebutkan satu kali saja. 5, 7, 8, 9, 10. Ya, selesai. Kemudian yang kedua nih, berupa soal cerita ya. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar kedua-duanya. Yang pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Yang B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Jadi bukan berarti kita tambahkan semuanya gitu ya, enggak. Di sini ada aturannya. Nah, kita buat dulu permisalan. Yang pertama, S adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Jadi semestanya banyak siswa dalam kelas tersebut. A adalah banyak siswa yang gemar sepak bola. B adalah banyak siswa yang gemar bola voli. C, kemudian C nggak ada karena hanya bola voli dan sepak bola saja, maka diagram Venn dari keterangan di atas adalah, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Ingat bagaimana cara menggambar diagram Venn? Ada persegi panjang, kemudian ada himpunan di dalamnya. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A tadi apa? Adalah banyak siswa yang gemar sepak bola. Ada 20. Tulis dulu ya. Kemudian himpunan B adalah banyak siswa yang gemar bola voli. Ada berapa banyak ya? 12. Kemudian ada 5 siswa yang gemar kedua-duanya. Berarti 5 ini dia menyukai bola sepak bola dan 5 ini juga menyukai bola voli. Nah, maka tadi kan yang 5 ini termasuk ke dalam 20 sini. Berarti jadi kita kurangin aja dulu. 20 dikurang 5. Kemudian yang menyukai bola voli ada 12. 12 ini ada di dalamnya itu 5 yang juga menyukai sepak bola. Maka ini juga kita kurangin dengan 5. 20 dikurang 5. Kemudian, nah ada di sini siswa yang tidak gemar kedua-duanya. A tadi adalah siswa yang gemar sepak bola, B adalah siswa yang gemar voli. Berarti yang tidak gemar dua-duanya tempatnya di mana? Ya, tempatnya adalah di luar A dan di luar B, tapi masih masuk di dalam semesta. Taruh aja di sini misalnya di luarnya 2. Maka, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah ini. Kita tinggal tambahin saja. Tadi kita sudah kurangkan 20 kurang 5. Baru ditambahin lagi dengan
12 di himpunan B ada 12 kurang 5. Ditambah yang menyukai kedua-duanya ada 5. Ditambah lagi 2. Berarti berapa ini? 15 ditambah 7 ditambah 7. Jadi berapa? 15 ditambah 14, 29. Nah, jadilah di sini banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 29. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Nah, dari sini ada yang namanya sifat-sifat dari dua himpunan. Di sini, untuk sembarang himpunan A, B, dan C, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama, sifat komplement. Yang A, komplement dari komplement suatu himpunan, atau di sini disebutkan komplement dari komplement himpunan A. Maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian yang B, irisan dari himpunan A dengan komplemennya. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong. Kemudian gabungan yang C nih ya. Gabungan dari A dengan komplemennya, ini komplemen dari A, maka dia menghasilkan himpunan semesta. Ini sifat-sifatnya tadi. Kemudian, sifat identitas. Yang pertama ada gabungan dari A dengan himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian yang kedua, irisan dari himpunan A dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Itu dari sifat identitasnya ya. Yang ketiga, sifat idempoten. Yang pertama ada gabungan dari A dengan A, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Irisan A dengan A juga, maka hasilnya juga himpunan A itu sendiri. Itu dinamakan sifat idempoten. Kemudian yang keempat ada sifat komutatif. Sama seperti bilangan, himpunan juga punya sifat komutatif. Yang pertama di sini, A gabungan B, itu nilainya sama dengan jika dibalik B gabung A. Begitu juga irisan. Irisan A dan B itu nilainya sama dengan irisan B dengan A. Kemudian ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif yang pertama, gabungan dari A dan B, kemudian digabung lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A digabung dengan gabungan dari B dan C. Begitu juga irisannya. Irisan dari A dan B diiris lagi dengan C. Kemudian nilainya itu akan sama dengan irisan dari A diiris dengan hasil irisan dari B dan C. Kemudian yang keenam ada sifat distributif. Distributif yang pertama adalah gabungan terhadap irisan. Jadi gabungan A gabung dengan irisan B dan C, maka hasilnya sama dengan gabungan A dan B diiris dengan gabungan A dan C. Yang kedua, A diirisan dengan hasil dari gabungan B dan C. Hasilnya akan sama dengan irisan A dan B digabung dengan irisan A dengan C. Kemudian ada yang ketujuh, hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu bagaimana? Yang pertama, jika komplement dari gabungan A dan B itu nilainya sama dengan komplement dari A diiris dengan komplement dari B. Yang kedua, ada irisan A, komplement dari irisan A dan B. Itu nilainya sama dengan komplement dari A, kemudian digabung dengan komplement dari B. Itu hukum De Morgan. Nah, nanti lebih dalam kalian akan mempelajari ini tersendiri ya di tingkat selanjutnya. Kemudian ada sifat-sifat lain, yaitu yang pertama, jika A gabungan B berlaku, irisan A dan B adalah himpunan A itu sendiri. Gabungan A dan B hasilnya adalah himpunan B itu sendiri. Jika himpunan A dikurang himpunan B, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang kedua, jika irisan A dan B adalah himpunan kosong, maka dia pasti berlaku A kurang B
hasilnya sama dengan A, B kurang A, hasilnya sama dengan B itu sendiri. Nah, ini tadi udah kita pelajari ya, irisan A dan B adalah himpunan kosong, berarti himpunannya adalah himpunan yang saling lepas. Tadi udah kita buktikan di materi sebelumnya tadi. Hubungan antara banyak anggota dengan irisan dari himpunan ini juga kita pakai pada saat mengerjakan soal cerita tadi. Nah, ini ada di sini. Nanti dipelajari sendiri lebih lanjutnya. Oke, sebelum Ibu akhiri, di sini ada sebuah himpunan semesta. Di dalamnya ada himpunan kenangan, kemudian ada himpunan move on. Ternyata anak-anak, kenangan dan move on itu adalah dua himpunan yang saling lepas, tak pernah beririsan. Kenapa? Karena ketika kenangan dan move on itu saling berpotongan, yang ada kalian namanya adalah gagal move on. So, yang masih move on-nya gagal, ayo semangat, lupakan. Kita maju ke depan, kita move on, kita buat harapan-harapan baru yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada pertemuan kali ini menjadi akhir dari bab 3. Jangan lupa pembelajaran belum selesai, silahkan buka classroom-nya masing-masing. Ada kegiatan di situ yang harus kalian lakukan pelajari. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.